Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kehutanan Bapak Budiardi, moderator, teman-teman yang kami hormati. Sebetulnya kami ini tidak diundang, tapi dipilih. Karena 7 bulan yang lalu mungkin Mas Joko ini hubungi saya, tapi saya tetap bilang nggak bisa. Lama-lama dipaksa menyesuaikan jadwal di UI, terus diambil secara paksa. Tapi ini penculikan yang baik gitu. Tidak semua penculikan itu buruk, asal nuansanya itu demi kebangsaan. Ya ukuran diculik, karena kalau diculik nggak mau memang saya ini. Begini, ini kan pengenalan budaya. Jadi saya akan cerita khas budaya santri. Nanti yang Mas moderator cerita budaya Gunung Kidul. Begini, di antara budaya para guru-guru kita, para baik yang kiai maupun yang kiai, itu memang melestarikan yang ada. Problemnya melestarikan yang ada itu biasanya yang kaum berjuis atau yang elit itu nganggap yang ada itu tontonan. Sehingga misalnya orang Bedui itu kita lestarikan budaya, berarti yang bodoh tetap bodoh, yang manusia hutan naik pohon tetap naik pohon. Makanya ini PR bagi Fakultas Kehutanan, ini harus melestarikan itu yang apa ya? Masa melestarikan dengan makna membiarkan yang miskin tetap miskin, terus kita kadang-kadang wisata itu nonton, lihat orang yang masih naik pohon, orang suku itu. Makanya ini kritik sekali besar. Karena kebetulan katanya Fakultas Kehutanan punya apa? Presiden jadi. Jadi minoritas mimpin apa? Kalau pakai logika demokrasi itu nggak pas. Jadi merasa paling kecil tapi merasa paling superior. Saya termasuk kiai yang nggak setuju kalau melestarikan budaya, karena budaya itu bagian dari itu adalah ketertinggalan itu jadi tontonan. Kadang orang melihat pakai koteka, pakai manusia, pohon, pakai apa itu dia katanya meneruskan apa budaya. Hazanah yang saya baca dalam kitab-kitab itu begini, Irian itu namanya Irian, itu Urian itu bahasa Arab. Jadi dulu ketika khilafah Abbasiyah namanya Harun al-Rashid sekitar tahun 200 Hijriah, kira-kira ya 800 Masehi, itu rival-rival politiknya atau penjahat itu dibuang. Dulu pembuangan namanya tadrib kalau dalam bahasa Arab, pengasihan. Mereka kalau bahasa Arab kan Indonesia, karena mereka belum tahu Indonesia dan memang belum ada Indonesia, itu namanya Asyikul Abad atau Asyikul Aqsa, Timur Jawa. Ketika dibuang di sana melihat orang-orang telanjang pakai koteka, terus mereka bilang Urian dalam bahasa Arab itu telanjang. Terus ya jadilah Irian Jaya. Itu marganya itu Al-Qadiri, sebagian ada yang Al-Qadiri. Sehingga di sana itu banyak orang Arab, termasuk siapa itu yang biasa jubirnya Pak Presiden itu, termasuk Maria Al-Qadiri yang sekarang pernah jadi presiden di Timur Leste. Makanya Irian ini unik, jadi yang seperti itu tapi banyak yang turunan Arab. Jadi mengkaji budaya itu terutama menurut saya sebagai kiai itu budaya bagian yang berkembang itu budaya bagian. Karena orang sampai cari hiburan yang nggak benar atau bahasa agamanya maksiat, saya tetap pakai konsisten bahasa kiai karena ini budaya saya. Nanti kalau saya pakai bahasa Jawa nanti jadi orang Gunung Kidul. Tapi bahagia itu harus kita kelola, kita pertahankan. Sehingga dalam khazanah kita, nomor 1 hidup harus baik. Caranya gimana? Ya mensyukuri yang sudah. Termasuk kita sebagai minoritas harus hidup. Karena kalau fakultas tidak sehat itu punya alibi, kan kita minoritas. Makanya enak, jadi orang kecil itu enak. Tapi kalau kita jadi orang besar, semua kesalahan akan ditimpakan di kita. Jadi kalau kecil itu kan disubsidi pantas, dipikir orang lain pantas. Barongannya apa? Saya dulu itu nggak sekolah formal, saya tidak punya gelar. Dulu, tapi saya senang. Jadi kalau nganggur ya pantas nggak punya gelar.
di kampung-kampung yang nggak punya gelar harus syukur karena ya itu kan nggak dapat pekerjaan ya pantas dan harusnya dipikir yang punya gelar ini. Tapi problem Indonesia kadang yang punya gelar itu dipikir yang nggak punya gelar. Karena misalnya orang pelaku pasar itu kaya raya padahal dia ada sarjana itu terus mensyafaati yang gelarnya SD karena ada dapat pekerjaan karena dia sekolah terus ya jadi praktisi ekonomi, yang satu kerja terus sampai jadi orang. Maka di Indonesia itu unik, banyak orang nggak punya gelar, mungkin yang punya. Saya juga gitu, saya belajar tafsir terus menerus. Kadang sang pimpin itu seorang dokter tafsir atau profesor tafsir karena mereka belajar terus nyari gelar. Saya belajar tafsir terus, akhirnya cepat pinter saya. Anak-anak yang belajar kehutanan itu sama petani-petani yang menguasai jenis tanaman sak fungsinya itu pinter mana? Meskipun ilmu mereka ini autodidak, misalnya gini, oh pohon ini beracun, kau tahu? Oh tetangga saya habis makan mas. Jadi kalau tak teliti jelek. Oh jamur ini beracun, kau tahu? Tetangga saya habis makan itu. Kalau nanti manfaat juga gitu, tetangga saya miskin, tiap hari makan ini ya hidup. Makanya saya ini termasuk kiai membela kaum bodoh, itu terkenal di mana-mana. Sampai saya agak dimarahi Gus Jati, orang bodoh kok dibela. Karena saya ini trauma kadang kepinteran itu ya, pinteran itu satu. Makanya ada pepatah di hajara kita namanya inna minal ilmi la jahlan. Kadang ilmu itu menjadi bodoh. Begini contohnya, Indonesia kan sering berdebat. Kalau NU itu misalnya awal Ramadan minggu, kalau Muhammadiyah, kalau Naksabandiyah Sabtu, nabi lebih awal. Jadi kan Sabtu, Minggu, orang bisa berdebat sesuai teori yang mereka yakini. Ada yang anti astronomi, anti falak, anti apa pakai teori. Tapi yang unik, teori itu dipatahkan. Saya itu punya tetangga, dia bodoh sekali kalau untuk ukuran akademis. Tapi dulu ikut buyut saya keempat, namanya Abdurrahman. Saya ini cucunya betul dari bapak saya bahasa bisa dia. Dan benar-benar warga Indonesia, buyut saya orang Indonesia. Dan berjuang dulu buyut saya dari pasukan kemerdekaan. Keren saya ini jadi. Bilang gini, orang sepuh, Gus, orang-orang kok, tapi pakai bahasa Gunung Kidul, pakai bahasa Amik dan saya itu heran sama orang-orang di TV kok bisa memperdebatkan tanggal 1 Februari. Itu sebetulnya gampang, Gus. Gimana, Mbok? Saya manggilnya, Mbok. Lihat saja yang menurut mereka tanggal 15. Itu kalau bulan itu sempurna, dorong jauh bener sempurna. Berarti itu yang benar. Jadi hitung saja, misalnya yang bilang tanggal 1 itu Sabtu, hitung saja. Tanggal ke-15 ternyata bulannya belum purnama. Berarti kan kenanya kira-kira tanggal 3. Jadi disuruh niteni yang saat bulan purnama tanggal 15. Menurut versi masing. Ternyata yang bilang Sabtu, yang pas tanggal 15-nya masih dekok atau masih bidel-bidel, berarti belum purnama. Nah ternyata pas tanggal 17 pas purnama, berarti yang bilang Sabtu salah. Tapi uniknya orang Indonesia, ini kata beliau, uniknya orang Indonesia tidak pernah mikir gini, foto-foto orang kopat semua pertukaran. Itu aja cara berpikir. Nggak pernah meneliti baik secara akademik maupun secara awam. Sebenarnya kalau secara akademik kan kita belajar astronomi, ini tahu bulannya nggak bisa Babasito, terus istimanya kapan, konjungsinya kapan. Dan itu wilayah kita, nggak wilayah perhutanan mesti. Kalau wilayah itu udah bisa, ya pakai awam tadi. Tanggal 1 hitung sampai 15. Ternyata pas bulan purnama, berarti yang bilang Ahad sama Senin sama. Kan kelihatan. Artinya apa? Tuhan itu punya cara untuk menjadikan orang awam juga tahu hal-hal yang detail, yang susah. Tapi kita ini kadang kumuluh jadi ambil ini. Makanya terus tadi kita mengatakan budaya harus dipertahankan, termasuk tadi Sewu orang-orang yang miskin di tengah kita, orang-orang kita kadang tidak cukup sosialisasi pendidikan sama mereka karena enak mereka jadi tonton.
Parahnya lagi kalau kita jadi kiai besar atau jadi dosen atau jadi direktur, itu seneng kalau kampungnya seperti itu. Masih ada mak-mak yang miskin bakul serabi. Kita artinya kan mendoakan mereka tetap seperti itu. Itu kan kurang ajar betul. Katanya Indonesia mau dibawa maju, tapi bayangkan kampungnya seperti itu. Dulu mak-mak masih jualan serabi, terus kampungnya masih alam. Ini kekeliruan kita sebagai ahli. Makanya ada pepatah, inna lil ilmi tubyanan tatubyanil mal. Ilmu itu punya keangkuhan sebagaimana angkuhnya orang yang punya harta. Angkuhnya di mana? Yaitu menjadikan orang lain sebagai objek, kita sebagai subjek. Saya tuh pernah ditangisi seorang profesor. Pak Bah, saya ini nangis. Kenapa? Anak saya SMP itu sekedar naik kelas itu saya senang. Kok repot? Enggak, sekedar naik saya senang. Saya ini anaknya petani, bisa menjadikan saya seorang rektor. Tapi saya seorang rektor menjadikan anak saya naik kelas susahnya bukan Bang. Lalu pertanyaannya, pinter mana profesor sama petani? Petani menjadikan profesor, profesor sekedar anaknya naik kelas susah. Di dunia ini juga sama. Saya punya cerita ini kan budaya. Guru saya, Kiai Mebel Zubair itu abahnya paling seneng cerita ya. Ada seorang kiai itu alim alama, kalau dalam bahasa pondok itu alim alama. Kalau sini kira-kira sudah profesor, sudah master, sudah punya ilmu, sudah. Itu kiainya itu pikirannya santri. Kalau kiai ini alim, bapaknya kayak apa? Setelahnya bapaknya main ke situ, itu wudhu gak bisa, sholat gak bisa. Itu sama santri masih dibayangkan mungkin punya ilmu khusus. Lama-lama itu kencing di dekat musola. Wah ini sudah nggak bisa ditoleransi. Ada santri yang agak kuat tanya sama Pak Kiai, Pak Kiai, Anda sealim itu kok bapak Anda kencing saja nggak benar tempatnya. Itu dikata apa? Musola pergi. Tapi kata Kiainya, bapak saya itu pintar sekali. Kenapa? Karena punya keputusan mondokkan saya, sehingga saya jadi orang agama. Yang bodoh itu nggak saya. Begitu, meskipun mungkin bala tampil keputusan terbaik adalah ketika anaknya dikuliahkan di UG. Ya betul. Tapi kadang-kadang setelah dokter, setelah itu kadang nggak mikir anak. Cara naik pangkat, cara naik alfa. Ini kan lucu. Bapaknya yang awam saja mikir caranya sekolah. Ini sudah pinter kok. Caranya naik pangkat, caranya naik alfa, caranya punya rumah banyak. Ini kan kapitalistik sekali. Sehingga dia lupa kalau anaknya ini tumbuh kembang sudah puber sudah dewasa. Tahu-tahu nggak punya metode untuk menternak anak. Jadi makanya kritik pada ahli ini bukan hanya kepada profesor, kepada ulama sekalipun ada kritik. Innalil ilmi tubyanan katubyanil mal. Ilmu itu punya keangkuhannya sendiri, sebagaimana keangkuhannya harta. Yaitu dimulai dari melihat orang lain itu objek, tidak subjek. Saya tadi Dwi bilang, apapun dekatnya Menteri Pertanian. Kalau petani nggak mau nanam padi mau apa? Sebetulnya kalau ketika ketahanan pangan itu jasanya petani nanam padi apa jasanya Menteri Pertanian yang sering rapat? Mau rapat 100 kali kalau petani nggak mau nanam mau apa? Ini baru hanya kearifan itu akhirnya padi ini terjaga karena banyak nanam. Nah kenapa mau nanam? Baru hanya goblok kalau tidak mau nanam. Bukan apa, karena yang jelas sudah ada. Makanya saya kalau yang muji orang pintar kan banyak, makanya saya muji orang apa? Bodoh. Ini penting saya utarakan supaya orang itu fair. Allah bikin semua ini ada gunanya. Subhanaka ma khalaqta hadza. Enggak ada alam raya ini enggak ada. Jadi kalau Allah ingin bikin ketahanan pangan, itu ada orang yang didesain lugu-lugu yang pikirannya nanam padi. Coba kalau mereka terpelajar terus kerja di Korea atau ke Jepang, terus tanahnya dijual untuk jalan tol habis. Makanya ini uniknya ngaji. Jadi kalau di pesantren itu unik. Pikiran itu apa ya sering di luar juga. Apalagi di dunia sufi. Saya tentu akan cerita khazanah saya sebagai budaya. Karena kalau saya cerita budaya dengan kalau dalam bahasa Arab namanya tasawuf atau tasawuf, mengambil wilayah orang lain. Jadi misalnya saya pura-pura tahu tentang hutan, ini ngambil wilayahnya Pak Budi, nggak baik. Saya tetap ngomong sebagai ulama. Pak Budi nggak boleh ngomong sebagai ulama, gasat. Namanya gasat wilayah saya. Jadi ada
sufi, cara bahagia itu gampang sekali. Suatu saat ada seorang sufi bilang, saya berikan daging, dikasih uang, mungkin uang sekarang ya 50.000. Bilang, Pak Sufi ini uangnya tidak cukup, dagingnya harganya 70.000, uangnya hanya 50.000. Ya sudah, murahkan lagi. Oh 50 saja nggak cukup, apalagi dimurahkan berapa lagi? Ya tidak usah beli kan kamu. Artinya orang sufi itu, artinya gini, kamu mengatakan daging mahal karena naik 70.000 itu karena ingin beli, apa karena harganya 70.000? Karena ingin beli. Coba kalau kamu nggak ingin beli kan nggak penting mahal apa enggak. Orang sufi itu unik. Dan mungkin kalian yang di sini ada yang sufi, makanya nggak paham. Jadi kalau orang sufi cara berpikir itu unik. Jadi Alphard itu mewah, itu karena Alphard itu super, apa karena ini dilihat orang lain? Karena ini dilihat orang lain. Coba andaikan semua orang kiranya Alphard itu kayak kau tembak, kamu kecewa nggak? Artinya apa? Ternyata manusia ini butuh pengakuan orang. Coba misalnya artis dari Jakarta datang ke Gunung Kidul, sudah melihat paling gede, wah, kecewanya kayak apa? Dia bangga ke artisannya karena dielulukan kan, itu artis ibu kota, cantik, wah itu bilang mau berapa? Gitu. Coba datang ke Gunung Kidul, terus orang tinggal panggil apa? Posenya bukan. Nah, dalam dunia sufi itu dipelajari, seperti itu dipelajari. Ternyata manusia itu nggak mau kecuali dari orang lain. Kemudian saling mengaku, itu orang menyebut budaya. Lalu budaya itu dibentuk oleh siapa? Tadi keangkuhannya orang-orang ahli ilm atau para ilmuwan itu nganggap mereka selalu subjek atau al-hakim, pemutus sesuatu. Padahal Allah bikin semua manusia itu subjek. Semua kamu adalah yang bisa memajukan Indonesia. Barokahnya petani sangat profesional, nggak pernah berpikir profesi lain. Ketahanan pangan terjadi. Coba kalau mereka berpikir lain, jajal-jajal kuliah di UGM. Jadi saya ulang lagi, saya itu yang muji orang pintar kan sudah banyak, makanya ada perlu ditambahin saya tak muji orang-orang bodoh saja supaya kasihan kan mereka orang tua kita, bapak kita, keluarga besar apa bahwa seperti ini semua itu ya barokahnya orang tadi, orang-orang bodoh. Sebenarnya ada bodoh profesional gitu. Ada lagi cerita orang sufi yang ini cerita orang sufi. Kamu itu kalau punya angan-angan itu harus dikonfirmasi ke guru. Jika kalau dalam pesantren ada tradisi orang belajar tanpa guru, gurunya itu setan. Hadu gurunya setan. Orang sufi ini kemudian belajar sama Abu Yazid al-Bustami, seorang ulama sufi. Kemudian dia orang kaya, muridnya namanya Syakik al-Balkhi, itu orang kaya. Setelah kaya raya dia donatur pesantren, donatur kaum duafa, donatur lembaga amal. Dia pergi ke salah satu kawasan. Karena Timur Tengah itu padang pasir, ketemu burung yang patah sayapnya, patah kakinya. Ternyata dikasih makan sama burung yang waras, yang normal. Terus dia berpikir, ternyata siapa saja bisa dapat apa? Rezeki, saya tidak perlu kerja, tidak perlu kaya. Karena ternyata burung yang paling lemah pun dapat rezeki. Setelah lapor ke gurunya, Pak Guru saya ngalami seperti ini, saya mau jadi orang suci saja, jadi orang kaya repot. Ya kan repot kan, harus mengolah hartanya gini-gini. Saya pernah baca di mobil itu ada tulisan repotnya jadi wong waras. Sampai sekarang itu dendam apa ya? Tapi angan-angan ya bener kan, karena waras itu harus mikir gitu. Kalau kita ada waras kan tidak pernah. Maka jadinya itu repotnya jadi orang. Repot mana jadi orang waras sama orang nggak waras? Repot orang waras kan harus mikir. Singkat cerita sama gurunya terus digojlok begini. 5 ada, kenapa kamu tidak berharap jadi burung yang memberi makan? Kenapa selera kamu ingin yang dikasih makan? Sehingga dia terus mikir, selera dikasih diberi adalah selera sebagai objek, itu selera murahan. Selera yang benar adalah kita sebagai subjek atau subjek ingin memberi.
Itu pentingnya pembanding. Jadi sebelum ada kampus, ada tradisi pembanding itu di dunia pesantren itu lebih dulu. Saya punya sekian cerita, ini cerita budaya. Jadi tradisi kampus kritis, terus kalau ada dosen menghentikan atau ngomong ada pembandingnya, ada pengkritiknya, begitu juga di pengadilan agung atau di mana saja. Itu ada mulai zaman para nabi. Ini cerita budaya. Supaya tahu budaya kita. Nabi Ibrahim ketika mau meninggal, itu didatangi malaikat Israel. Saya ini Israel, pencabut nyawa, disuruh nyabut nyawa kamu. Ibrahim protes, kamu tahu gelar saya, Khalilur Rahman, orang paling dicintai Allah. Ini sembarangan. Kamu seorang-seorang mau ngambil nyawa saya ini kekasih Allah. Hubungannya apa? Kan nggak mungkin kekasih bunuh yang dikasih. Kamu nggak bener Israel. Pikir kan, masa kekasih bunuh yang dikasih. Akhirnya Israel, karena nggak pernah sekolah kan Israel, nggak bisa dibanding. Kembali ke Allah. Ya Allah, ini hambamu nggak mau mati. Kenapa? Dia bilang kekasihmu, masa kekasih dibunuh yang mengasihi? Terus kata Allah, udah kamu saya ajari logika, diajari. Hal ra'aita khalilan yakrahu ayal khalilan. Apa ada kekasih yang tidak siap ketemu yang dikasih? Datang Nabi apa malaikat apa? Oh logikanya ada di situ. Kamu siap gak ketemu yang kamu kasih? Siap. Ya sudah mati. Tapi mati bener ya, pakai Israel, bukan bunuh diri, mati prosedur. Mati prosedur. Pakai Israel kan normal lah macamnya. Jadi pembanding mulai dulu Pak. Saya berkali-kali cerita setiap ngaji saya. Ini supaya clear bahwa tradisi kampus kritis, tradisi kampus ada pikiran kedua, ketiga. Kalau di militer itu ada solusi 1A, B, C dalam kondisi darurat. Itu pesantren itu ya ada sama. Nabi Isa dan Nabi Yahya itu satu zaman, sama-sama masih muda sezaman, sama-sama orang kita. Kalau orang Barat bilang Yesus sama John, kalau orang kita bilangnya Yahya sama Isa. Itu kalau singgah di satu perkampungan, misalnya main ke Gunung Kidul atau main ke Mobil, itu yang cerita tanya Nabi Yahya itu tanya gini, Aina Diyarunas, masyarakat terbaik mana? Saya mau nginep di rumah orangnya yang terbaik. Kalau Nabi Isa kebalikan, Aina Syirorunas, manusia di sini yang paling buruk siapa? Saya mau nginep di sini. Dua nabi besar yang sama-sama dapat nabi. Akhirnya saling bertanya, kenapa kamu tanya Aina Diyarunas harus nginep di rumah siapa? Ya kalau nginep di orang baik kan enak, nyaman, happy. Kan orang baik itu tidak ingin bunuh, tidak ingin rampok, tidak ingin maling, ya enak. Gendera Nabi Yahya tanya, kenapa kamu tanya Aina Syirorunas, mau nginep, mau berkomunikasi, bersosialisasi sama orang-orang yang buruk? Terus kata Nabi Isa, ana nabiyun bimanzilatit tabib udawil marhur. Saya ini nabi itu kayak dokter, cari yang berpenyakit. Jadi kalau kamu pakar medis itu cari yang daerah endemik apa daerah sehat. Kalau kamu fakultas kehutanan cari hutan yang seru apa yang tidak seru. Cari yang seru yang nggak bisa pulang. Kalau yang sudah di sini kan biasa. Artinya logika itu sama-sama masuk akal. Bapak saya itu pondoknya itu tidak banyak pelaturan. Dan bapak itu tidak pernah boyong santri. Alasannya tadi. Ya itu kayak bengkel, kalau nggak siap dandani yang rusak jangan jadi. Jadi logika itu terbangun, makanya kalau di Indonesia itu banyak tokoh yang macam-macam. Termasuk dulu misalnya Gus Dur itu ya berteman orang macam-macam. Ya tentu yang kritik banyak, tapi yang senang ya banyak. Karena fungsi kiai itu mau dandani yang baik apa yang masih rusak. Tapi kan berteman orang rusak itu bahaya juga, bisa saja Anda ketularan. Kalau Anda tidak sehat betul, berteman sama orang yang berpenyakit kan potensi Maka ini menjadi dua ijtihad besar, yang satu siap berteman, yang satu tidak. Dan ijtihad ini sama-sama tidak saling mengganggu. Terserah kita ila yaumil ya. Kayak apa budaya itu? Keagungan itu. Makanya kalau dalam guyonan dunia kiai itu berteman orang buruk itu boleh nggak boleh. Tapi kalau dibalik, bina orang yang buruk boleh nggak boleh. Bisa bina kalau berteman, dibalik langsung bisa. Karena
fakirnya seperti itu, fakirnya seperti itu. Ya saya ulang lagi, berteman orang nakal nggak boleh, bina orang nakal boleh, bisa bina kalau berteman. Balik-balik gitu. Sehingga itu khazanah kita, itu budaya kita. Sehingga para kiai atau para akademisi siapa saja, dari kelompok mana saja, dari golongan mana saja, itu rumusnya mesti ketemu. Ada logika yang terbangun di sini adalah sama-sama demi Indonesia. Makanya dulu ketika kemerdekaan itu dengan mudahnya partai-partai Islam mau mengakui partai-partai non-Islam asal sama-sama demi apa? Indonesia. Meskipun akhirnya terjadi beberapa gejolak, tapi sebenarnya bukan karena agama, karena ego masing-masing. Nah itu normal, itu juga bisa dipelajari. Kenapa orang harus mati-matian mempertahankan egonya juga bisa dipelajari. Karena manusia itu butuh eksistensi. Nah, kebutuhan eksistensi ini kalau tidak terkontrol dengan baik oleh kearifan itu memang akan saling gesekan. Cuma kadang orang yang mudah insaf itu kadang yang cangkemnya muni sing waras ngalah. Jadi ngajak damai tapi ngomongnya itu nyelkit cara Jawa itu tadi dari sing waras apa. Tapi saya punya teori ya tentang budaya. Saya pernah baca kitab dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Ada seorang wali yang nggak mau berteman sama dunia yang sudah rusak ini karena banyak maksiat, banyak macam-macam. Terus dia sembunyi di atas gunung, dia hidup menyendiri. Dia tentu tidak bisa maksiat, melihat perempuan cantik yang nggak bisa, kembar yang nggak bisa, hanya di tengah hutan. Terus umat yang ditinggal ini akhirnya malah dipimpin germo, dipimpin orang nakal-nakal karena nggak ada orang baik. Semua pemimpinnya nakal, semua selainnya nakal semua. Akhirnya dia mengalami satu kasus. Kalau dalam dunia pesantren itu kasus itu mengalami satu suasana yang dia diperingatkan awal langsung. Cara orang Jawa ya wangsit atau ilham. Kamu enak-enakan di sini sementara umatku akhirnya hanya punya pilihan berkawan sama orang fasik, orang nakal. Coba kalau orang-orang baik itu berani hidup di kota. Akhirnya di kota ada masjid, ada pengajian, ada kebaikan. Ada lembaga penerima zakat misalnya, akhirnya orang berpikiran zakat. Coba kalau lembaga itu tidak ada, orang punya uang, punya belanja. Nah di sini terus kebudayaan kita adalah nerima kemajmukan. Cocok tidak cocok itu berani kumpul. Ya cocok tidak cocok itu berani kumpul. Dari kumpul ini kemudian ada gesekan budaya, termasuk debat-debat kecil. Jadi semua nabi itu yang mengalami debat. Jangan kira nabi itu tidak debat, ya debat. Tapi logika yang terbangun itu kadang-kadang sama-sama nggak bisa ditemukan dan nggak apa-apa, tetap jadi dua ijtihad besar kayak tadi. Yang Nabi Isa siap berteman sama orang-orang nakal, yang Nabi Yahya hanya siap berteman sama orang-orang dan itu bagus. Kita punya lembaga rehabilitasi yang negara biayai orang-orang yang mantan narkoba macam-macam. Coba sekarang negara itu biayanya berapa? Gara-gara orang nakal yang di penjara banyak harus dibiayai oleh siapa? Negara. Itu salahnya siapa gitu? Gak ada yang salah. Barokahnya ijtihadnya para ulama, para akademisi. Mereka itu warga Indonesia yang harus dibiayai. Hitung saja sekarang. Yang untuk biayai rehab supaya mereka jadi orang baik lagi, sama untuk biaya guru besar atau beasiswa banyak mana kira-kira? Artinya kita sudah jadi bangsa ini sehat. Yang normal ya kita biayai, yang tidak normal juga kita biayai. Ini cerminan dari ijtihad besar Nabi Isa dan Nabi siapa? Ya. Makanya saya termasuk setuju kalau ada lembaga rehab itu meskipun berbiaya tinggi, karena dulu Nabi Isa juga berkawan sama orang-orang yang macam-macam. Ada lagi ini contoh yang mungkin pas untuk Indonesia. Ada seorang wali, Habrul itu wali besar. Itu kalau punya uang itu dikasihkan sama kira-kira kalau Indonesia itu WTS. Jadi kunjingan, wali kok bayar WTS. Tapi setelah jadi kunjingan belum selesai, hari kedua sodapa sama copet. Wali kok ngamal sama copet. Hari ketiga kontroversi belum selesai, ngasih sama ini hadis sokai ada di Bukhari, ada di Muslim, itu hadis sokai ngasih orang kaya. Jadi saya cerita khazanah kekayaan kita. Kalau saya pesantren ya cerita khazanah budaya pesantren. Setelah jadi kunjingan terus wali ini kira-kira harus jumpa pers. Karena jadi kunjingan atau dia bilang. Saya tadi tanya sama BTS-nya, kenapa kamu jadi BTS? Karena saya butuh uang, udah tak kasih uang, kamu jangan melakukan ini. Coba ya ditanya, kenapa kamu nyoba? Karena ini punya uang, udah tak kasih uang, nggak bisa jadi. Karena ini orang soleh melakukan apa saja tetap benar. Coba kalau yang melakukan tidak soleh, kan pesen jasanya bayar.
Sama, orang tidak soleh bayari copet, kan modal datang ke Jakarta, nanti saya bagiannya sekian, ini tak biaya juga gitu. Tapi berhubung orang soleh ngasih itu sebagai pengganti, kalau kamu nyopet ini dapat apa dapat uang, sudah tak kasih, kamu nggak usah. Jadi khazanah kearifan kita ini, budaya kita, kearifannya itu luar biasa. Nah yang terakhir saya tidak akan lama-lama, di mana-mana diculik itu nggak boleh lama-lama. Jadi masuk banget itu. Yang terakhir itu ada kearifan, ini kenangan saya di UGMC. Dan saya mohon jangan diundang lagi ribet nanti. Kalau dipaksa nggak apa-apa. Kalau dipaksa itu kalau saya salah yang apa? Maksa. Umat ini digambarkan oleh Al-Quran. Yang Al-Quran ini cerita materi di Injil. Jadi Quran itu fair. Ini cerita Quran, tapi Quran cerita bahwa materi ini ada di Injil. Wa mathaluhum fil Injil. Itu orang yang baik adalah kayak padi. Padi itu harusnya indukan padi itu kan lebih tua, harusnya buahnya lebih dulu. Tapi padi itu nggak mau buah atau nggak mau hamil atau nggak mau gunting kecuali anak-anaknya tumbuh. Setelah anak-anaknya tumbuh bareng-bareng terus buah bareng. Itu semua ulama menafsirkan apa? Nah orang mulia kayak saya misalnya di dunia kiai itu masuk orang di dunia fakultas kehutanan termasuk orang mulia. Itu nggak mau mulia sambil nunggu anak buah selesai. Karena dengan menunggu ini ada kesetaraan. Jadi kayak pohon apa? Padi mau buah nunggu anak. Kazar in akhraja syat'ahu fa'azar. Pohon pisang ya gitu, mau buah itu harus sudah ada anak. Kalau sudah ada penggantinya siap, dia baru mau buah. Karena dia sudah tahu, kalau saya sudah buah pasti ditebang sama orang belum tidur. Sudah kenal begitu. Jadi artinya gini, ada kearifan. Indonesia mulai kacau karena tadi setelah orang jadi dosen atau jadi kiai yang dipikir itu seri mobil, rumah mewah. Ini yang menjadikan dia tidak menjadi uangnya atau kebesarannya tidak untuk menunggu generasi berikutnya, tapi untuk euforia diri apa? Tidak boleh seperti itu. Filosofi kita harus kazar ini kayak apa? Padi. Jadi kalau mulia sambil menunggu anak-anak. Kita siapkan generasi berikut. Baru kita mau mulia. Ketika kita mulia mau finish, generasi ini sudah siap. Itu yang disebut kazar in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastadlah. Dan itu Allah cerita bahwa materi ini dari Injil, dari kitab ini. Kayak apa kearifan kita? Jika orang Jawa kuno itu kalau nasihati com ojo entek-entek no, ngeman ning anak. Jika mereka meskipun punya rumah, bikin rumah. Meskipun mereka nggak akan menangi kurma yang ditandur atau durian yang ditandur, tetap nandur durian. Padahal umurnya tinggal 2 tahun. Itu kalau pernah sampai nandur 20 bang dilekas dia mati. Orang cung ben anak itu sing mangan. Ketika ditanya, kenapa anak itu sing mangan? Saya makan durian juga hasil tanaman buyut-buyut saya. Sekarang kalau yang kamu makan mangga itu kan tanamannya mbak. Sekarang kamu udah nandur tuh lemah, paling urung tua terus mati. Itu sangat egois. Kearifan mbak kita itu ternyata dididik oleh para guru-gurunya, yaitu kalau mulia nunggu generasi apa? Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan tadi oleh Gus Bahan. Lalu selanjutnya kami tetap mohon waktu sesaat untuk bisa ada pertanyaan. Gus satu, ya 2 aja, nanti 3 sesi ya. Betul-betul saya nurut sama Kiai Pak Gus. Oke, sesi pertama 3 benarnya. Udah 3 itu udah kebanyakan. Oh iya. Malah yang-yangan. Ya, 3. 1 merah. Siapa lagi? Oh ya. Ini banyak yang pemalu, Pak. Ya. Moderatornya aja tanya. Jadi Perbaiki nasib. Assalamualaikum Gus Bahan. Tadi saya Bowo dari Temanggung. Tadi menyempatkan untuk datang ke sini.
Tadi dulu masalah wali ya, yaitu Mau daftar? sebenarnya tentang surga neraka gitu. Kami masih bingung tentang. Nah, surga neraka itu dalam perspektif wali seperti apa? Dan kemudian di Al-Quran itu banyak disebutkan mereka surga khalidina fiha abadan selamanya. Ini agak bertentangan dengan bahwa hanya Allah yang punya sifat baqo, sifat abadi. Kok di Al-Quran banyak disebutkan bahwa penduduk surga itu selama-lamanya di sana. Itu begini. Wah, itu gampang itu, nanti gampang jawabnya. Nah, langsung aja biar enggak. Kalau tanya ini yang benar yang mana? Tadi Mas Bowo tanya, nggak ingin jadi wali itu? Kalau pertanyaannya jawabnya gampang, yang repot kalau Anda ingin jadi wali. Terus prosedurnya enggak. Ini saya senang pertanyaan ini karena saya yakin ini nggak pernah dikaji di UGM ya, secara sendiri. Kalau sampai tanya, para wali melihat surga dan neraka itu bagi mereka memang nggak penting surga dan neraka karena mengimani Tuhan atau mengimani Allah itu hakikat. Saya ngaji di mana-mana bilang ibarat begini. Saya selama ini mulai kecil sampai sekarang kalau ditanya orang 1 tambah 1 ya tak jawab 2, 2 tambah 2 ya 4. Ketika saya ngomong hakikat itu tanpa presentasi saya dapat gaji apa enggak, dapat penghormatan apa enggak, karena saya hanya ingin waras. Makanya agama ini kaum yakinin bagi mereka yang waras punya. Ketika Anda tak tanya 1 tambah 1 berapa? 2, 2 tambah 2 berapa? 4. Kamu kan ingin mempertahankan kewarasan Anda mengakui hakikat. Sehingga kamu tidak bisa bilang gini, 1 tambah 1 berapa? Ya 3 Gus Pak, kalau dikasih 1 juta tak jam 2, kalau tidak dikasih papa tak jam 4. Sehingga orang-orang wali itu yang melihat hakikat sebenarnya Tuhan adalah tetap Tuhan meskipun nggak bikin surga. 1 tambah 1 tetap 2 meskipun kita tidak mendapat hadiah. Itu syarat utama daftar wali, otaknya harus seperti itu. Syarat kedua, pikiran itu datang dari Anda, nggak boleh diajari. Tadi Anda bisa kan karena saya, itu sudah bisa. Karena itu sudah plagiat ya. Ya kalau di kampus masalah ini. Masalah. Terus pertanyaan kedua tadi apa? Oh, abadi itu begini kan, itu lebih gampang lagi ya. Dan saya bilang gampang bukan karena menyepelekan. Memang agama ini gampang kita. Misalnya ini gelas. Saya megang gelas ini, tentu otoritas bersandar itu pada saya, karena saya megang. Gelas ini akan abadi. Maknanya abadi gelas ini dijaga keabadiannya oleh saya, karena dia tidak cukup punya sisi, dia tidak punya sifat untuk abadi. Tapi karena saya penguasanya, saya bilang abadi. Makanya abadinya selain Allah itu diabadikan, bukan abadi bawaan materi. Materi selain Allah tentu suaminya profan. Tapi karena Allah yang mengabadikan maka menjadi abadi. Jadi ibaratnya gini, gelas ini bisa pecah apa enggak? Ya bisa, potensinya bisa. Tapi saya jamin tidak pecah. Ya kan tidak pecah terus karena penjaminnya bilang tidak pecah. Jadi makanya kalau Allah abadi secara dzati, secara dirinya sendiri, kalau dalam bahasa tauhid disebut qiyamuhu binafsihi. Kalau surga abadinya diabadikan, neraka abadinya juga diabadikan. Meskipun akhirnya ya abadi juga karena diabadikan. Jelas? Clear? Ya, 100% siap jadi wali ya. Insya Allah jadi wali murid. Nanti nggak bisa tidur kalau nanya terus diempat gitu loh. Ya ngomong di sini loh, ini kalau kapan kita satu lagi ya. Belum pakai. Yang rumahnya paling jauh. Riau jauh. Jember enggak yang. Jember
Ada putih Pak. Ada Rio, Rio putih Pak Rio. Putri, oh Putri. Duh, gimana Mary itu? Monggo Mbak. Nggih. Pelan-pelan nama dulu disebutkan fakultas, name dan Fakultas Ilmu Budaya Bapak. Saya sangat berdebat. Saya tuh penasaran kenapa di Hazanah Keilmuan para santri menyebutkan Tuhan atau Gusti Allah itu dengan pangeran atau dengan Gusti. Kalau memang Gusti ya, tapi saya penasaran dengan pangeran. Kenapa kok tidak raja? Padahal pangeran itu adalah anaknya raja. budaya Jawa dengan bahasa Jawa yang ada unggah-ungguhnya. Misalkan tuturan tafsir tuturan Musa dengan Nabi Syuaib yang Nabi Syuaib adalah mertua Nabi Musa, itu Nabi Musa datang, saksinya datang. apa tuh yang saya tahu. Nabi Musa ini sopan dengan Nabi Syuaib, akhirnya dituturkan dalam bentuk romo, dan Nabi Syuaib pun juga menjawabnya dengan ngoko. Begitu juga dengan Ibrahim ketika berjawab dengan ayahnya yang pemahat patung. Padahal seorang kafir, tapi beliau Ibrahim itu menghormati ayahnya sehingga dengan menggunakan romo juga. Ya begitu kan. Apakah dalam bahasa Arab juga ada tingkatan bahasa seperti itu? Itu saja. Jadikan ustazah saja. Nah, setahu saya itu kalau kesepakatan orang banyak, nggak tahu kalau yang terdengar di telinga Anda itu. Setahu saya kesepakatan orang banyak itu pangeran sama pangeran itu beda. Nggak tahu saya kalau ada masalah di pendengaran. Jadi orang sih bilang pangeran di Monodoro. Ada nggak yang keliru bilang pangeran di Monodoro? Nggak ada ini. Artinya dari awal bilang pangeran sama pangeran itu beda. Jadi nggak bisa dikatakan kalau pangeran itu anaknya, karena beda sama A itu sudah beda sekali. Jadi ya seru sama saru itu kan sudah beda sekali. Oh, tingkatan kromo itu sebetulnya tradisi seluruh dunia. Cuma kalau bahasa nasionalnya enggak, tapi sebenarnya itu tradisi seluruh dunia. Jadi kalau orang top meninggal biasanya dibahasakan tuwfiya. Kalau orang biasa mungkin dibahasakan apa? Mata. Itu mulai dulu ya beda. Cuma kadang-kadang Quran pakai bahasa nasional. Kenapa? Karena Tuhan selalu di atas para nabi. Sehingga ada istilah apa imata. Suatu saat kalau Muhammad mati itu nggak apa-apa karena dibahasakan Allah itu di atas Muhammad. Tapi kalau kita terbahasakan apa? Sufi atau wafat. Jadi tingkatan itu pasti ada karena ini budaya kan, dari itu budaya. Terus yang perlu dicatat begini apa? Tradisi para nabi tadi itu ya sama, tetap ada etika. Etika itu ya etika tetap.
Makanya yang seperti yang Anda ceritakan tadi, Nabi Musa itu kan menantunya Nabi siapa? Ikut terus saja, kau tahu. Ini mau jadi ustaz apa jadi ahli? Apa? Oh, prodinya apa? Bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Ya, yang jelas itu ada pangeran, ada. Itu beda. Terus kenapa Tuhan tidak disebut raja? Raja juga ada pertanyaan kalau seperti itu. Raja di raja, karena raja juga hanya begini. Kalau dalam ilmu tafsir ada istilah gini. Sesuatu kalimat itu Allah itu yang tabiul ma'aniyah la aksud kalau dalam bahasa ilmu tafsir. Lafaz ini ngikuti makna, bukan sebaliknya makna ngikuti lafaz. Jadi misalnya gini, saya bilang Pak Budi ini nggak punya uang, tapi nggak punya uangnya dekan sama punya uangnya mahasiswa banyak mana? Ya seperti ini. Misalnya kita bilang Abu Rizal Bakri sudah tidak punya uang, sama sampean tak bilang ini kaya, kayanya mahasiswa, sama tidak punya uangnya Sandiaga atau Nabi Makarim gitu. Jadi itu yang dipakai ulama. Jadi kalau Allah dikatakan qadir, Allah itu kuasa. Kuasanya zat yang super, yang mana? Tentu kuasanya tidak ter. Tapi kalau kita bilang misalnya gini, Donald Trump adalah penguasa dunia, paling ramangan ya lesu, ramangan ya lemes. Sama-sama dikatakan penguasa. Oh, anak kecil ini cerdas, pintar sekali. Ternyata lagi pintar dan melaku. Itu orang tuanya pintar sekali anak saya. Tapi kalau pinternya dikan, ya pintar betul. Jadi kalau dalam ilmu tafsir itu al-lafzu yartabiul ma'aniyah la maksud. Jadi lafaz itu mengikuti makna yang dimaksud, bukan sebaliknya. Itu aturannya seperti itu. Jadi kalau kita bilang tadi, oh Singapura itu negara hebat, tentu rivalnya jangan Amerika, Eropa, ya rivalnya Indonesia kan. Mantap, dibanding Amerika ya tidak kelasnya. Petinju Indonesia itu hebat, ya jangan bandingkan Tyson. Jadi itu otomatis ya. Jadi makanya mau tidak mau itu ada kaidah tadi, lafaz itu mengikuti makna, bukan makna mengikuti makna. Itu sesuatu yang kita gambarkan Allah misalnya, Allah itu zat yang super. Tentu kita mengatakan Allah itu zat yang kuasa. Meskipun kalimatnya datar kuasa, tapi kuasanya zat yang super. Seperti artis lah misalnya, wah ini orang Uzbek, artis, oh cantik betul, pembantunya ada cantik. Tapi ini artis di Indonesia, mesti pesek dibanding artis apa? Uzbek. Jadi itu otomatis. Ini orang Indonesia ini garang, bandingkan dengan orang Arab yang gak garang. Garang mana? Misalnya, jadi itu otomatis. Jadi alam itu ya tabul ma'ani alam. Ini penting kalau dalam ulumul Quran memang dipelajari seperti ini. Misalnya, ini orang Arab kecil, kecilnya orang Arab, ini orang Indonesia besar. Makanya pernah jadi anekdot itu, ada lomba hewan terbesar. Itu semua bawa gajah, jerapah, Abu Nawas bawa tikus besar. Ketika gajah keluar orang bilang gajah, onta keluar orang bilang onta. Tapi pas tikus besar, oh ini besar sekali. Menangkap benda bahasa yang lain hanya dibilang besar. Yang dari mana? Riau. Riau yang mana kok tak ada 3 Riau semua? 3-3-nya, yang salah satu. Homepah itu enggak. Monggo Mas. Nama nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ridwan Mustafid. Yang mau saya tanyakan, kan ada ustadz udah di booking jauh-jauh hari untuk mengisi pengajian. Ya itu pengajian di situ mungkin dia dibanderol harga 10 juta. Cuma dia tidak mendatangi pengajian yang udah di booking, dia mendatangi pengajian yang satunya lagi mungkin di situ digaji 40 juta. Nah, itu saya ingin tahu pendapat Gus Bah gimana? Nama lengkap Mas? Ridwan Mustafid. Dari
fakultas apa? Fakultas keluyuran. Oh ya, rumahnya mana? Riau? Gak mungkin kan? Ya, Di Jogjanya di mana? ya Tundan, di Tundan. Ketudan itu daerah mana? Sleman. Oh Sleman, oke. Bukan Gunung Kidul itu kan? Bagus dan ini curhat ini. Ini dendam apa gimana ya? Bukan. Kalau jawaban standarnya ya tentu itu udah etis. Jawaban standarnya itu udah etis. Tapi kalau ada kondisi tertentu yang harus begitu, saya dukung. Kondisi tertentu gini misalnya, dia punya anak mau operasi, kalau datangi ini uangnya nggak cukup. Loh, karena ini fakir itu aturan mainnya al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Saya akan jawab sebagai status sebagai fakir, orang yang memenuhi. Kasus itu tentu tidak etis, kalau semuanya normal tentu tidak etis. Karena apa? Melayani janji atau dalam bahasa Jawa khulfi. Tapi kalau ada kondisi tertentu, yaitu tadi dia punya anak yang mau operasi, yang kalau datang ke yang 4 juta tidak cukup, kayak 10 juta cukup. Atau masjid kampungnya mau roboh, kalau disumbang 4 juta tidak cukup, kalau 10 juta cukup. Maka dia punya pilihan itu. Jadi karena hukum tadi fikih itu al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Jadi hukum itu berputar menurut alasan itu, baik alasan yang nyata atau ketiadaannya. Ketiadaan misalnya gini, dia ke sarana itu nggak bisa. Misalnya saya diundang di Papua, mau datang nggak bisa. Bisanya datang ke Jakarta karena pesawat lebih gampang. Berarti memang nggak ingin khulful wa'di, menyalahi janji, tapi memang yang mungkin ke sana. Cuma secara umum, ustadz yang seperti itu memang mentalnya kurang baik. Kalau nggak ada alasan khusus. Tapi kalau ada alasan apa? Khusus. Maka ini penting. Itu banyak di kejadian. Misalnya gini, saya sering ditanya gini, istiad Anda ini lebih ngeri istiad saya ini kan kecil ketok. Itu sering merasa dosa, gara-gara kalau diundang tetangga manakiban atau apa. Itu kadang saya merasa datang tuh kayak dosa. Karena kan jasanya kiai kecil, karena datang tuh nyakutnya saya. Betul, saya sering diundang musola-musola kecil. Mau datang itu matikan pasaran. Mentang-mentang diundang fakultas kehutanan ya. Itu memang susah istilah seperti itu. Coba boleh nggak Indomaret, Alfamaret di dekat tonton di kampung-kampung? Kan kita ada boleh kan? Kalau kiai besar terus mematikan pasarannya kiai kecil, kira-kira boleh nggak? Masa Pak Dekan ini mulan TK kan kasihan. Itu bukan lebih baik hati menutup rezeki orang lain kan? Boleh. Makanya kalau ada yang tanya, orang cantik boleh nggak berjalan sama orang jelek? Mungkin nggak boleh, karena menjadikan ini nggak punya peluang. Jadi itu uniknya fikih, al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Makanya saya ini termasuk ini yang susah diundang, susah sekali. Saya diundang susah. Memang saya nggak suka diundang. Makanya bisanya kadang kalau dipaksa itu. Kenapa logika saya sederhana? Apa ya? Seperti ini itu nggak boleh jadi profesi. Saya termasuk orang yang sudah. Dulu Hajjaj bin Yusuf itu nakal sekali. Nakal sekali, singkat cerita sama ahli tarikh ditanya, bapaknya siapa? Itu anaknya guru. Terus ditanya, anaknya guru kok nakal? Karena guru di tahun sekitar tahun 400-600 Hijriah itu sudah sinah, sudah profesi. Nah, saya khawatir kalau pengajian itu lama-lama profesi. Banyak tuh sekarang guru profesi, bahkan nyantuni yatim piatu profesi karena dia pegawai yatim piatu yayasan. Terus dia mikir yatim piatu, tapi hatinya dia enggak. Nah, zaman akhir yang dikhawatirkan para ulama adalah suatu saat kebaikan itu profesi. Jadi mengusara yatim karena pegawai situ, sebagai miskin karena itu, hatinya dia enggak. Jadi itu jadi mentalnya sebetulnya tidak dari Allah yang mengajak kebaikan, tapi itu profesi. Resikonya kalau profesi ya pikir untung rugi. Tapi ini sudah, ini kita terima takdir begini. Sekarang kebaikan itu profesi. Mau tidak mau juga. Kira-kira yang bagian profesi apa kalau nggak nekuni itu ya kan nggak digaji. Lucunya orang lain ya nggak tanggung jawab. Misalnya ada kebakaran, saya ada pegawai damkar ya udah.
Padahal kalau mau pakai khitabnya Allah, siapapun wajib menolong yang sedang kesusahan, baik yang hebat maupun tidak. Begitu juga pegawai pemadam kebakaran, kalau ada kecelakaan di jalan, tetap harus nolong meskipun itu bagian satlantas misalnya. Nah, ingin saya hukumnya Allah itu di atas hukum yang dibikin negara, yaitu setiap orang berkesempatan nolong maka wajib menolong, baik dia profesinya itu maupun tidak. Meskipun agama ini mengesahkan satu pribadi-pribadi yang punya profesi, tapi itu hanya sifatnya sah, tapi tidak boleh mengganggu hukumnya Allah dan Rasul. Misalnya gini, ada kelompok anak muda 20 ada kebakaran, yang wajib yang tahu apa damkar? Ya yang tahu kalau jalan, karena dia yang paling mudah menangani. Meskipun secara profesional yang wajib ya, saya misalnya kiai, saya nggak dilantik oleh menteri, jadi kiai betul nggak memang dilantik. Karena saya bisa ngaji, wajib mengajar, ya sudah wajib. Meskipun nggak ada sertifikasi dari Kemenang. Cuma di daftar BIM nggak termasuk yang terpapar gitu. Saya mohon hukumnya Allah dan Rasul itu di atas hukum itu. Ya tadi kita melihat orang kecelakaan, kita di depan, yang wajib pertama ya kita. Jadi pakai hukum aturan. Jadi siapapun yang berkesempatan punya kemampuan, ya dia yang paling jelas ya. Nah, jadi kalau nggak ada peristiwa khusus, maka kiai tadi atau dai tadi tidak punya etika. Tapi jangan sungguh dulu, jangan-jangan ada peristiwa khusus yang kita tidak pernah tahu. Saya kira demikian.